Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusyidan amma ba'da. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami' ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina kanu. Khususan mu'allif hadzal kitab Syekh Ahmad Al-Hashimi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 483. At-taibu minal dzambi kaman la dzanba lahu. Benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. At-taibu orang yang bertaubat. Minal dzambi dari satu dosa. Kalau dzunub itu banyak dosa. Kalau dzanbi satu dosa. Kaman maka seperti orang la dzanba yang tidak ada dosa lahu bagi orang tersebut. Berarti pemutihan. Orang yang bertaubat maka seperti pemutihan, seperti orang yang enggak pernah punya dosa. Malam yuwardir, selagi nyawa belum tinggal hanya di tenggorokan. Asal nyawa masih panjang, sebesar apapun kesalahan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mustaghfiru, dan orang yang meminta ampunan. Minal dzambi, dari dosa. Wa huwa, dan dia mukimun. Mukim tinggal tetap, artinya tetap alaihi, di dosa tersebut. Kal mustahziki, maka seperti orang yang menghina birabbihi, terhadap Tuhannya. Istighfar sih istighfar, cuma dia nggak pergi-pergi dari situ. Astagfirullahaladzim, dikit lagi dapat tembus nih. Istighfar ini istighfar, cuma nggak pergi-pergi dari situ. Nah iya. Astagfirullahaladzim, waduh, baru dapat transferan 5 juta habis. Tapi nggak pergi-pergi dari dosa yang dilakukan. Istighfar, mulutnya istighfar terus. Astagfirullahaladzim, itu perawan cakep amat. Astagfirullahaladzim. Tapi dipelototin. Istighfar sih istighfar, cuma ya itu bahwa mukimun alaihi, orang tersebut tetap dalam dosa yang ia jalani itu. Kal mustahzi, maka kayak orang yang menghina birabbihi, terhadap Tuhannya. Minta maaf tapi kesalahannya dijalani mulu, kan kayak ngina, ngenyek namanya kan ya. Ledek, oh iya, bahasanya orang Pulau Jawa mah ledek lagi, ledek. Tabok ya, kan ditabokin ya, kayak kita nih punya, misalnya ada bocah mainan apa kayak, ampun Pak, ampun, tapi dia tetap di situ aja kan, yang pengen ditabok. Enggak pergi-pergi. Rawahu al-Baihaqi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi. At-tahaddusu, tahaddus itu artinya menampakkan, memperlihatkan. Binikmatillahi, dengan nikmat Allah. Syukurun itu salah satu tanda
syukur. Wa tarkuha, dan meninggalkan syukur atau meninggalkan tahadus binikmah, kufrun, itu bagian dari kufur. Ayatnya kan kita hafal ya, fa amma binikmati rabbika fahadis. Kalau kita dikaruniai nikmat, ya ditampakkan. Kalau nampakannya, ya kita dikaruniai sehat. Terus sehat itu kita manfaatkan buat yang kebaikan. Itu kan namanya tahadus binikmah. Tahadus binikmah itu bukan kok update status alhamdulillah tembus. Bukan itu maksudnya. Tahadus binikmah itu menambahkan nikmat Allah. Misalnya kita dikasih sehat, tahadus binikmahnya ya kesehatan itu dipakai buat kebaikan. Misalnya bulan ini kita dapat rezeki berupa uang berlebih, kemudian kita berbagi, bersedekah, itu namanya tahadus binikmah, menampakkan kenikmatan. Itu kalau dulu orang kampung saya itu belantik apa itu? Calo. Di kampung saya itu kan petaninya kan petani sentra singkong. Calo singkong itu kalau dapat untung besar diem aja. Tapi kalau tekor berisik. Wah, berisiknya gak keturunan. Lah kalau tekor gacor malah. Lah iya, bapak itu dulu kan punya sawah berapa tempat gitu ya. Asal singkongnya itu kok caloknya tadi nggak datang ke rumah, misalnya hari ini panen kok malamnya nggak datang ke rumah, berarti untung besar. Tapi kalau dia apa itu bu itu apa ya? Pas-pasan, apalagi tekor, wah mondar mandir, Pak, ini tadi saya sewa truk sekian, bayar kuli sekian, ini ngirim makanan sekian, masuk dapat sekian, ya kasih apa dulu namanya ya kalau kembalian itu ya, susuan ya, susuan, wah. Orang gak syukur ini. Kata emak saya, orang yang gak syukur ya begini. Kalau dapat diem giliran gacornya modal mandir. Calo. Kalau calo rumah gitu nggak Pak Yas? Enggak. Enggak beda. Enggak beda. Jauh. Poma ya. Iya. Lah ya kalau dapat untung itu wanteng. Ya tahu-tahu pokoknya beli kambing. Kalau orang kampung dulu kan begitu. Kalau tahu beli kambing, tahu-tahu apa namanya beli sapi lagi kan bu. Nama tekor. Kalau rumah satu komplek tuh biasanya ya itu. Satu rumah lagi. Tahadus binikmah. Makan kebalik malah ya. Kalau dapat aturan kan kalau dapat itu ditampakkan dengan berbagi. Lah ini malah kalau dapat di giliran nggak dapat, wes orang sekampung tahu gitu Pak Chef. Dapat bagi-bagi. Itu namanya tahadus binikmah. Wa man la yashkur al-qalila, itu kalau dibaca la yashkuru artinya tidak, tapi kalau la yashkur artinya jangan. Tidak sama jangan kan beda ya? Di situ bacanya la yashkuru, tidak berarti. Waman, dan siapapun la yashkuru yang tidak bersyukur al-qalila dengan dapat yang sedikit, la yashkuru al-katsira berarti sama saja nggak syukur dengan yang banyak. Dia syukur kalau nunggu dapat banyak, kira dapat dikit cacep. Wah, mancing seharian cuma dapat segini. Modal udah beli lumut, beli apa? Beli rokok, udah nyewa tempat apa nyawanya? Enggak ya kalau empang. Dapat sekian. Giliran dapat banyak. Diam. Yes. Orang yang tidak bersyukur ketika sedikit itu sama saja dengan tidak bersyukur ketika banyak. Sedikit banyak ya alhamdulillah.
alhamdulillah. Cuman kan ya berat ya kadang kalau dicip. Kok segini sih? Buat bayar listrik sekian, buat bayar token sekian, anak sekolah sekian, ya lewat semua. Wah, wes nggak syukur berarti. Waman la yashkurun nas, waman dan siapapun la yashkur tidak bersyukur an-nasa kepada manusia, la yashkurullah maka sama saja dengan tidak bersyukur kepada Allah. Gampangnya orang yang tidak tahu berterima kasih itu sama saja dengan orang yang tidak syukur. Udah dibantu, udah mudahin urusannya, nggak tahu terima kasih, lewat aja. Itu sama dengan la yashkurullah, tidak bersyukur kepada Allah. Nah ini Rasulullah mengajarkan keseimbangan ya. Tandanya orang bersyukur kepada Allah itu ya tahu berterima kasih dengan sesama manusia. Kalaulah kita misalnya pernah ada orang yang berjasa besar pada kita, sementara kita secara materi nggak bisa mengembalikan, yo paling tidak dengan doa, atau paling nggak yo berbuat baik dengan selain yang materi. Kalau memang mungkin dengan materi kita tidak bisa. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah kalau kita dapat kebaikan atau bantuan dari sesama manusia. Minimal dengan doa, dengan mendoakan. Ini hadis bagus banget ini, mengajari kita tentang keseharian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang tadi rawahu al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi. At-tawadu itu rendah hati, bukan rendah diri ya. Kalau rendah diri itu orang yang pemalu, minder. At-tawadu orang yang rendah hati. Tawadu, kalau bahasa guyonan mah tahu warna duit. Iya tahu warna duit. Ente tawadu banget. Tawadu banget. Tahu warna duit. Tahu aja kalau ada yang merah-merah. Tahu insting gitu ya. Lalu kita lagi naik motor itu ada kayaknya mirip duit aja, insting bisa ngomong palsu itu mas. Yang di video kemarin yang ngirim video. Udah bisa makan Udah makan banyak aja dia palsu. Hanya karena begitu. Kerenan tuh. Kan berhenti dulu. Iya. Berarti nanti ambil, dibuka. Suwe main. Instingnya nggak jalan, berarti nggak tawadu itu. Kurang tawadu. Orang yang tawadu itu instingnya jalan. Ini duit beneran apa enggak itu insting kerasa. Tawadu orang yang rendah hati. La yazidu, tidak menambah al-abda ke hamba atau hamba yang punya sifat tawadu, illa rif'atan, kecuali kemuliaan. Rif'ah, orang yang rendah hati itu justru malah nggak bisa direndahkan. Kalau bahasa pepatah, merendah sampai orang nggak bisa merendahkan kita lagi. Kalau udah paling rendah mau direndahin apa lagi? Udah paling rendah. Misalnya kita dimaki-maki, dasar goblok. Alhamdulillah, kok kamu tahu sih? Sering jawabannya ya. Iya. Lah itu yang ngerendahin kita kan kesel, malah kan makin kesel kan. Dasar kamu PA. Tahu lagi kamu. Pintar kamu ya. Tahu. Tambah kesel. Tambah kesel. Itu saya pernah dengar cerita, kalau nggak salah ya, namanya Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Beliau itu orang-orang yang nggak demen sama dia, kalau ngomong di depannya kan nggak berani, ngomong di belakangnya sambil maki-maki gitu. Lah ketika berita itu sampai ke beliau malah bikin parsel, dianterin ke orang-orang yang maki-maki dia itu. Akhirnya orang-orang yang maki-maki dia kan
apa ya jadi gak enak hati ya kayak tadi goblok alhamdulillah kok kamu tahu. Wah, orang yang rendahin kita kan namanya itu kan tadi kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya kan sampai orang itu nggak bisa merendahin kita lagi. Lah gimana direndahin kok dibilang goblok malah alhamdulillah gitu. Ini satu orang. Ya kalau ada kan goblok lu tambah goblok gitu. Lah, kalau gitu urusan kan nggak selesai-selesai. Coba kalau kita misalnya lagi hampir tabrakan gitu. Mata lu nggak lihat kan? Pinter kan? Jangan lihat dulu. Brengsek lo. Itu cara alesnya Abu Nawas kan begitu. Sampai pokoknya yang orang mau maki-maki dia tuh bingung. Dengan cara apa lagi saya pengen supaya orang itu sakit hati. Susah. Bikin marah susah ya. Tawadu. Kan namanya merendahkan diri kan itu ya. Merendahkan hatinya, pokoknya serendah-rendahnya sampai orang itu udah nggak bisa rendahin lagi. Wah orang ini mau direndahin pakai bahasa apa lagi? Malah alhamdulillah mulu. Fatawadu'u maka tawadu'lah, merendah hatilah. Yarfa'kumullahu ta'ala, maka Allah akan mengangkat derajatmu. Nah, kalau kita kok ngomongnya gede, orang yang diajak omong, ya mungkin dia mau ya kalau orang yang belum tahu sih kita omongin apa juga iya aja. Kita kalau udah tahu ya. Tapi kalau biar kita merendah kayak apa, tapi orang kan bakal tahu kan keadaan kita bakal tahu. Wal'afu, dan memberi maaf. La yazidu, tidak menambah al-abda ke seorang hamba illa izzan, kecuali kemuliaan juga, kehormatan. Orang yang memberi maaf itu semakin terhormat. Fa'fu, maka berilah maaf. Yu'izzakumullahu ta'ala, maka Allah akan menambah kehormatan. Kadang ya memberi maaf itu kadang ya betul ya. Apalagi orang yang udah pernah kita tolong mati-matian, ya habis ditolong malah ngegigit. Begitu dia jatuh lagi datang kita kan enaknya kan kita lelepin. Memberi maaf. Kadang orang lain yang didolimi orang malah yang sewa kadang kita kok ya. Iya. Kalau nonton sinetron itu, sinetron biasanya yang peran utama kan dihina, didolimi, ya kan? Duitnya diambil, suaminya diambil. Oh, sabar. Kita yang nonton sewot, bukannya dilaporin polisi aja. Padahal mah mereka habis main sinetron dia ngopi bareng, kita yang nonton kok sewot. Perangkap. Jadi kita sewot. Kadang kan di dunia nyata kan ya gitu ya. Ketika ada orang yang pokoknya udah diinjek-injek kayak apa, tapi ya biarin lah, maafin. Kita yang sewot bukannya sikat aja. Makanya kan sering nonton film Jackie Chan. Itu kan sadis banget ya. Karena begitu bis main aja selesainya. Ya berketawa-tawa. Apa kita ikut sewot ya? Ya itu film. Di dunia nyata apalagi. Kalau lagi serius, wow. Wasodaqatu, dan sodaqah. La tazidu, tidak menambah al-mala, harta, illa kasrotan, kecuali semakin banyak. Kalau di ayatnya itu apa itu? Kama sari habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Depannya apa itu? Iya, depannya apa itu? Ingatnya kok kama sari habbatin doang, depannya apa itu? Masalul ladina yunfikuna fi sabilillah, itu ya, kok bukan? Kok lupa ya ayatnya?
depannya. Orang yang bersedekah tidak akan menambah kecuali tambah banyak. Ya, kayak apa-apa kalau dipotong kan tambah gede. Iya. Kambingnya gede. Fatasaddaqu, maka bersedekahlah, yarhamkumullah, maka Allah akan merahmati kalian. Tapi kan sedekah tidak harus dengan uang, sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Man kana lahu mal falyatasaddaq bimali. Kalau yang berduit ya sedekahnya dengan duit. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Yang punya ilmu ya sedekahnya dengan ilmu. Wa man kana lahu quwwatun, yang punya tenaga falyatasaddaq bi quwwatihi, ya sedekah dengan tenaganya. Nah, orang yang sedekah dengan duit ya duitnya makin banyak, sedekah dengan ilmu ya ilmunya makin mantap, sedekah dengan tenaganya ya insya Allah dikasih sehat. Ya kan itu ya. Orang yang rajin bantu dengan tenaga insya Allah sehat. Yang bantu dengan duit insya Allah duitnya nambah. Yang bantu dengan ilmu ya ilmunya nambah. Mungkin habis ya. Mungkin nambah terus. Bismillahirrahmanirrahim. At-tu'adatu. Tu'adah itu alon-alon, penuh perhitungan, pelan-pelan. Apa namanya? Hati-hati. Menjalani sesuatu itu dipertimbangkan yang matang-matang. At-tu'adah itu begitu. Fi kulli syai'in khairun, dalam setiap hal khairun itu baik. Hati-hati, dipertimbangkan dulu, dipikir-pikir dulu dalam hal setiap sesuatu khairun itu baik. Kadang kita itu buru-buru ya. Asal ada rame-rame copet, kita percaya aja. Asal main gebuk, jalannya bukan. Salah orang. Ya kan sering kejadian begitu. Buru-buru kita itu seringnya buru-buru. Kalau dalam satu makalah itu kan ada makalah at-ta'anni fit ta'anni salamah wa fil ajalati nadamah. Itu di makalah ada apa kayak peribahasa ya. Fit ta'anni, dalam kehati-hatian penuh pertimbangan, salamatun, akan ada keselamatan, kesuksesan. Wa fil ajalati, dan di dalam buru-buru, nadamatun, penyesalan. Yang buru-buru ya ujung-ujungnya nyesel. Tapi ini ada pengecualian. Illa, kecuali itu lanjut hadisnya tadi, fi amalil akhirati, di amal atau perbuatan yang menuju akhirat. Sholat ya sesegera mungkin. Haji kalau memang udah ada duitnya ya sesegera mungkin. Sedekah kalau memang udah ada niat ya sesegera mungkin. Kalau ditunda-tunda nggak jadi. Ya, misalnya mau sedekah, di dalam pas jalan melihat apa gitu bagus. Nah, mau buat beli itu nggak jadi buat sedekah. Tapi ada sesuatu yang harus memang disegerakan, nggak ditunda-tunda dulu. Kalau memang sudah seharusnya, ada waktunya. Itu ada 5 hal yang harus disegerakan. Pertama, menguburkan jenazah atau ngurus jenazah. Nggak bagus menunda-nunda penguburan atau pengurusan jenazah. Pokoknya kalau bisa sesegera mungkin. Itu ajaran agama kita. Kalau agama lain kan kadang ditunda sampai berhari-hari ya. Kemarin siapa Pak Yoko ya cerita ya, katanya sampai sekian hari itu bosnya baru dimakamkan. Kalau dalam Islam pokoknya sesegera mungkin, kalau memang peralatan dan lain-lain udah siap langsung dimakamkan. Cuman kalau budaya kita ada istilahnya disuruh nunggu. Anaknya yang lah dari ujung sono, wong ditunggu juga nggak hidup lagi. Anaknya dari sono. Ini kadang yang di bahasa kita itu ya, ketika sakit disuruh pulang nggak mau pulang, giliran meninggal suruh nunggu. Itu kan ngewoi. Ya giliran umpama udah sakit ya, waktu sakit, wah bapakmu sakit udah begini, nah lagi sibuk kerjaan banyak, begitu dikabarin meninggal, ya tunggu ya. Emang kalau udah ditunggu langsung nambah pahala. Menguburkan jenazah itu kalau bisa sesegera mungkin. Kalau memang udah siap, maksudnya pemakamannya siap, peralatannya siap, yuk segera, jangan
tunda-tunda. Kemudian yang kedua, ada yang segera itu menikahkan anak. Kalau memang udah siap, ditunda, jangan ditunda-tunda. Kadang kan ditunda, ntar kalau udah punya rumah, ntar kalau udah punya mobil. Kalau misalnya yang menunda itu orang tua, sementara anak sudah siap, calonnya sudah ada, zahir batin dia udah siap, kok orang tua nunda, orang tuanya lah yang nunda. Seandainya ia kebobolan berbuat zina, maka orang tua ikut partisipasi nanggung dosa. Bahkan kalau bapak saya dulu mah nyuruhnya cepet-cepet, asal perantau nih pulang. Gimana lagi? Udah dapet calon? Belum pak. Nunggu apa? Ya nunggu ada yang mau sama saya lah pak. Kalau bapak itu kan, kalau bapak dulu kan nikahnya kan udah termasuk telat. Jadi bapak saya itu pengennya anak-anaknya kalau bisa jangan telat. Kayak saya ini udah tua, anak masih kecil-kecil. Dulu pertimbangannya bapak saya itu begitu. Pokoknya kalau udah ada yang mau, pokoknya langsung. Nah saya cepet. Yang kedua, yang ketiga, bayar utang. Kalau memang udah ada, langsung. Kalau ditunda-tunda, duitnya kepakai lagi, pakai lagi. Nah yo, besok aja lah. Begitu malam di dalam HP jatuh rusak, ganti HP. Gak jadi. Nah yang keempat, nyuguhi tamu. Kalau kesini mah pada ambil sendiri-sendiri, berarti saya nggak usah nyuguhin ya. Iya. Nyuguhi tamu itu kalau bisa secepat mungkin ya, kalau memang ada yang disuguhi, kalau enggak ya wes adanya air penting. Ya, cuman kadang saya pernah dulu zaman sekolah makanan udah keluar semua, centongnya nggak keluar. Jadi pakai apa? Yang anaknya, yang teman saya sekolah disuruh keluar beli kerupuk apa beli apa, kita teman-temannya nunggu di teras makan udah siap lah, sementara maknya masuk centong nggak keluar. Mau bilang bu centongnya belum, nggak berani, nunggu aja ya. Anaknya beli kerupuk kan agak jauh, jalan kaki di kampung, begitu nyampe kok belum ada makan, centongnya nggak ada. Wah, sumpah centongnya, terkata maknya, ya Allah. Lali le. Itu apa Nasi udah, sayur udah, centong nggak keluar. Itu kan sama aja pala dilepas, buntut diinjak. Ayo lari. Yang kelima, yang segera didahulukan itu taubat. Kalau memang ini tobat. Yang lima itu tadi kan dasar pokoknya, kaidah pokoknya bahwa sesuatu itu harus hati-hati, penuh pertimbangan. Tapi lima ini jangan banyak pertimbangan. Pokoknya kalau nguburi jenazah, bernikahin anak, bayar utang, nyuguhi tamu, sama taubat, itu jangan banyak pertimbangan. Pokoknya asal ini langsung. Illa fi amalil akhirah. Nah, lima ini kan tadi termasuk amalan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadisnya kok hampir sama dengan yang kemarin. 482 bersama. Hampir tapi berbeda. At-tajiru, pedagang, pebisnis. Kalau sekarang tajir dibahasakan orang kaya ya. Karena rezeki itu dalam hadis Nabi itu ada 10 pintu, yang 9 lewat dagang, yang 1 lewat yang lain-lain, karyawan yang macam-macam, yang 9 itu lewat dagang. Maka orang-orang kaya semuanya ya dagang bisnis. At-tajiru, pedagang, pebisnis, al-aminu, yang bisa dipercaya, as-soduku, dan sangat jujur. Nanti di akhirat kedudukannya ma'an nabiyyin, kumpul dengan para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang jujur benar, wasyuhada, dan orang-orang syahid. Syahid itu ada 2 kategori, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat.
Syahid akhirat itu orang yang meninggal karena penyakit. Syahid. Orang yang meninggal dalam keadaan masih thalabul ilmi, belajar, itu meninggal syahid. Nah, makanya kita niatkan sampai akhir hayat tetap belajar. Sewaktu-waktu Allah manggil kita dalam keadaan syahid, dalam keadaan masih belajar. Loh, belajar kan bukan hanya yang di sekolah ya. Kita ini kan ya belajar kan, biar umur segini ya tetap belajar. Nah, orang yang meninggal karena melahirkan itu syahid, tapi syahid akhirat. Kalau syahid dunia akhirat yang meninggal gugur di medan perang, membela agamanya atau membela negaranya, kayak saudara-saudara kita yang di Palestina sekarang. Dia kan berjuang membela negaranya. Kalau yang muslim ya membela agamanya juga. Karena kan di Palestina bukan hanya muslim, yang Kristen juga banyak, yang Yahudi juga banyak. Yang terbunuh itu kan bukan hanya muslim kan, Yahudi ada, Kristen ada, yang agama-agama lain juga ada. Nah, kalau dalam Islam berarti yang mereka membela dua-duanya, membela agamanya, membela negaranya, dan bahkan membela harta itu pun termasuk syahid. Misalnya, ya semoga tidak terjadi lah ya. Misalnya kita lagi jalan di begal, nah kok Allah berkehendak kita meninggal di situ, syahid itu. Kalau gini kan, rumah kita dirampok, kita lawan dirampok. Nah, iya kan, berarti kan kita membela harta kan? Iya. Membela harta kita, membela kehormatan, membela keluarga. Iya. Itu termasuk seandainya kok terbunuh di situ maka syahid. Membela harta, tadi kan misalnya rumah kita dirampok, nah, kemudian kita melawan sebuah tenaga tapi ternyata kita kalah, kemudian meninggal, syahid di situ. Meninggal membela kehormatan ya iya. Nah, wasalihin dan orang-orang saleh. Nah itu at-tajiru al-aminu as-saduq, pedagang yang jujur, pedagang amin bisa dipercaya, as-saduq dan yang jujur. Kan dia abad ya Pak Yas ya. Abad ini Al-Amin bisa dipercaya. Wah, pengembang kami memang pengembang terpercaya, Bapak bisa buka webnya. Agak banjir. Pokoknya aman, banjir mah aman. Aman itu maksudnya bebas masuk, dari depan bisa, belakang bisa. Bebas banjir dari mana aja mau. Bangunannya bisa dites. Oh, kan. Kokoh. Terpercaya. Al-Amin terpercaya. Ada yang pesen ini. Tidak ada yang mau. Satu lagi nih. Tinggal beberapa unit doang nih. Kalau Bapak nggak cepet-cepet, ada ke kebagian dah. Tadi udah dia datang. Iya. Tahu yang datang siapa? Itu Mandor. Nanti kita buru-buru kita. kadang perilaku pedagang kan ya berat ya. Dagangan ditawar orang, misalnya baju ini berapa Pak, baju 200. Ya, biasanya kalau nawar kan separuh ya, Mbak ya separuh ya. Cepet, wah nggak bisa. Tadi udah ada yang nawar 120. Padahal dari pagi belum ada yang Noel. Orang nasi maran. Tadi udah ada yang nawar 120, masa situ sah. Modalnya belum nyampe. Kadang pakai sumpah sama geledek. Sabar beneran ya. Tadi udah ada yang nawar, masa situ nawar cepet bisa. Yang bener. Saya pernah itu agak kaget itu dulu waktu istri hamil pertama beli daster di pasar Koja. Itu dia buka harga itu 120 ke 130. Karena istri itu nggak begitu demen-demen banget, ya cuma sambil lalu sambil lewat. Ini berapa Bang? 120. Kata istri itu ngomongnya begini, kirain dapat 30. Oh, saya tahu kan, sadis amat namanya. Biarin dikasih syukur gak ya apa-apa. Begitu jalan udah agak jauh, dipanggil neng. Ada apa Bang?
tambahin dikit deh akhirnya kena 40. Gila. 3 kali lipat. 3 kali lipat. Begitu kesini saya punya temen dagang di pasar Koja kan baju anak. Saya tanya, Ji, jujur nih Ji, situ ngambil kalau nawarin dagangan berapa persen dari harga aslinya? Ya bisa 300%. Oh iya bener. Bener, kemarin istri saya bener. Ada temen dia dagang di baju anak-anak gitu, di pasar Koja 300%. Dan misalnya 10.000 kan nawarnya 30.000 Pak. Iya bener ya. Udah tahu saya rahasia. Apalagi pasar ular. Ya sejenis. Di pasar ular. Ya kadang itu kan untuk menarik pembeli kan bilangnya, kalau nggak percaya coba lihat di toko-toko yang lain dah. Ini dari Tanah Abang ya udah sekian, mosok sekian. Ini yang pedagang baju. Kalau pedagang rumah ya, coba lihat di perumahan lain. Apa fondasinya apa? Banjir mulu lagi. Aduh. Itu at-tajiru al-aminu as-saduqu. Nanti jaminannya ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Nabi jelas, Nabi itu siddiq, amanah. Maka tadi amin, saduq. Siddiqin ya jelas, jujur. Wasyuhada orang-orang yang syahid, gugur di peperangan membela agamanya. Wassalihin dan orang-orang salih. Rawahu at-Tirmidzi. Nah ini yang kebiasaan kita sehari-hari ini. At-tasaubu, angop. Angop Indonesianya apa? Muap ya? Muap. Minasyaitoni itu digelitikin setan. Digigit. Digelitikin. Fa idza tasa'aba maka kalau kerasa muap. Ahadukum di antara salah satu di antara kalian fal yuraddahu ditahan sekuatnya. Maka ditahanlah mastato'a sekuatnya. Kalau bisa ya ditahan, kalau angop fa inna ahadakum maka sesungguhnya salah satu di antara kalian, di antara kita ini idza qala ketika angop itu kok ngucap di situ tulisannya cuma gitu doang ya. Ya umumnya orang angop ya gitu ya. Kalau ya enggak pantas gitu. Apalagi mosok angop dikira orang ngeden lagi. Orang ngeden itu. Fa inna ahadakum idza qalaha maka sesungguhnya di antara salah satu di antara kita itu ketika angop kok mengatakan dohika maka tertawa terbahak-bahak minhu sebab kita mengucap itu asyaitonu setan. Berarti kalau kita digelitikin setan, kalau kita setannya ikut ketawa itu. Berarti kalau pengen setan bikin ketawa gampang. Lah kalau kita digelitikin tapi kita tahan kan setannya kurang ajar, digelitikin enggak nangap-nangap. Iya. Angop Indonesia nguap. Menguap. Kalau dalam hadis lain tutup, kalau memang nanti keluar udah terlanjur keluar ya ditutup pakai tangan. Tapi kalau bisa yo fal yarud ditahan. Fal yuraddahu maka ditahan mastata'a sekuatnya. Fa inna ahadakum idza qalaha dhahika minhu syaitan. Kalau kita bengok muap, wah. Emang kalau muap enaknya gitu ya? Tapi emang enaknya begitu loh. Sambil geleng-geleng tambah enak. Apalagi sambil grog ini loh. Nah, kalau begitu setan ketawa. Kalau kata Pak Idris setannya ketawa.
Berarti kalau mau ngasih hiburan setan ini. Kalau Oh, naok, gelitikin saya, Pak. kalau naok, Nanti saya. aduh ya Allah, harfus sa, huruf sa. Wallahu a'lam bishawab. Ayo, coba gelitikin saya.